Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Syarif. Bagaimana kabar anakku semua? Anakku semua, sekarang saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Kita menduduki bangku kelas 6. Dan saat ini kita akan memasuki pelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Bagaimana aku semua, apakah sudah siap untuk belajar? Atau sebelumnya, marilah kita berdoa semoga materi pelajaran kita hari ini mudah kita pahami. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Anakku semua, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pada 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, yang kedua IPS, dan yang ketiga IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah pembelajaran ini berakhir, kita diharapkan mampu untuk menemukan ide pokok atau mencari informasi penting dalam sebuah paragraf. Yang kedua, setelah mengamati bunga, kita mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dengan benar. Dan yang ketiga adalah kita diharapkan mampu untuk menyebutkan kehidupan sosial dan budaya dari 2 negara ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. Untuk itu mari kita mulai dengan materi ini, yaitu dengan pengertian teks laporan hasil pengamatan. Seperti kita pahami bersama bahwa teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi anakku semua, nantinya akan membuat sebuah teks laporan dari apa yang sudah dilakukan, dari apa yang sudah diamati. Nah, sekarang bagaimana format dari teks laporan itu? Teks laporan itu tentang hasil pengamatan biasanya berisi yang pertama tentang informasi umum. Apa yang kita peroleh dari kegiatan pengamatan tersebut? Di sini digambarkan secara umum. Yang kedua adalah kumpulan fakta-fakta. Apa fakta yang didapatkan dari pengamatan tersebut? Kita tuliskan semua di poin 2 ini. Dan yang ketiga adalah kesimpulan atau simpulan. Bagaimana anakku semua membuat sebuah kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Anak sekalian, pada teks laporan juga terdapat ide pokok. Jadi ada ide pokok yang digambarkan dalam teks laporan. Sebagai contoh, di sini ada sebuah paragraf yang akan kita berlatih untuk menemukan ide pokok dari paragraf tersebut atau informasi penting apa yang terdapat dalam paragraf tersebut. Baiklah, kita akan sama-sama bacakan paragrafnya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong.
Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Jadi ini adalah sebuah paragraf yang utuh. Sekarang aku sekalian, kita akan mencari ide pokok dalam paragraf ini. Di kalimat pembuka, kalimat awal dijelaskan bahwa selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok Indonesia, masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Jadi di sini ada kata selain. Selain ini membuat sebuah narasi bahwa ada bahan yang lain yang dijadikan oleh masyarakat Indonesia makanan pokok. Apa yang dimaksud dari pernyataan tersebut bahwa ada bahan lain yang sebagai makanan pokok adalah singkong. Dilanjutkan dengan kalimat penjelas bahwa singkong merupakan tanaman umbi-umbian. Singkong dijadikan makanan pokok pada bagian umbi akar. Jadi pokok pembahasan dalam paragraf ini adalah singkong. Jadi bisa kita menemukan sebuah ide pokok dalam paragraf ini adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi inilah simpulan dari paragraf yang terdapat di atas ini. Dan anakku sekalian harus pahami pula bahwa kalimat atau ide pokok itu tidak mesti kalimat yang sesuai dengan yang ada dalam paragraf. Kita menemukan sendiri inti sari dari paragraf tersebut, seperti pada contoh yang telah kita bahas. Bagaimana anakku semua? Dan untuk selanjutnya, kita melangkah pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dalam lingkungan aku semua, tentu kita sering melihat atau mengamati tumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan. Di dalam gambar yang disajikan ada sebuah gambar bunga yang menjelaskan bahwa tumbuhan tersebut melakukan perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi secara kawin. Jadi ini pengertian dasar dari perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Jadi seperti pada gambar ini gambar sebuah bunga. Inilah alat perkembangbiakan dari tumbuhan ini. Di dalam bunga, seperti pada gambar, memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Selasa anakku semua memperhatikan gambar ini. Nah, di sini ada bagan atau proses perkembangbiakan generatif. Jadi ada bagan dan ini bersiklus ya. Jadi dari bawah di sini kembali sampai kembali lagi pada posisi yang semula. Kita mulai bahas satu persatu. Dari bawah, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi dari biji ini ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru seperti ini. Tumbuhan yang baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Jadi seperti pada gambar ini.
yang biji yang ditanam tadi ini tumbuh menjadi dewasa, akhirnya tumbuh bunga, dan di dalam bunga tersebut terdapat biji. Apa proses yang terjadi pada tahap ini? Pada tahap ini terjadi peristiwa penyerbukan. Bagaimana aku semua? Masih ingat apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu tadi adalah peristiwa atau proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Itu ya, penyerbukan. Terus pada proses selanjutnya terjadi peristiwa pembuahan. Pembuahan adalah serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel kelamin betina atau sel telur. Pada gambar proses ini terjadi di sini. Dan pembuahan tersebut menghasilkan zigot. Tampak pada gambar. Zigot tumbuh menjadi embrio dan tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, biji ini terdapat di dalam buah. Nah, kembali ke proses selanjutnya. Jadi beginilah proses perkembangbiakan generatif. Ya, jadi bersiklus seperti ini, dari biji, tumbuhan baru, tumbuhan dewasa, terjadi penyerbukan, pembuahan, menghasilkan zigot, ada embrio baru atau tunas tumbuhan di dalam biji, dan kembali seperti ini ya, untuk proses perkembangbiakan generatif. Nah, dalam penyerbukan tadi ada berbagai macam jenis. Berdasarkan jenis penyerbukan yang akan kita bahas di sini ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, sekalian, mari kita pahami satu persatu dari jenis penyerbukan ini. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang mana dikatakan penyerbukan sendiri? Jadi, penyerbukan sendiri itu adalah ketika proses penyerbukan atau serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga yang sama. Jadi satu tangkai bunga yang di dalamnya terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, di mana serbuk sari jatuh pada kepala putik di bunga yang sama. Itu namanya penyerbukan sendiri. Artinya melakukan penyerbukan di dalam bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Terdapat dalam gambar ada sebuah pohon atau bunga yang bercabang. Satu pohon yang bercabang, artinya 2 bunga yang terdapat dalam pohon tersebut. Di antara bunga yang satu ke bunga yang lain, ini yang dikatakan atau disebut dengan penyerbukan tetangga, atau serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ya, jadi sering kita lihat anakku semua, ada tumbuhan di sekitar kita yang satu pohon bercabang sehingga terdapat 2 bunga dan melakukan penyerbukan tetangga. Dan yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi pada proses serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, ingat, mari kita pahami kembali. Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Jadi di sini ada 2 tumbuhan, ada 2 pohon, di mana asal serbuk sari dengan kepala putik ini berbeda pohon. Jadi saling berbeda pohon yang melakukan penyerbukan.
antara pohon serbuk sari, asal serbuk sari, dengan pohon kepala putik berbeda pohon melakukan penyerbukan. Dikatakan penyerbukan silang. Beda tadi ya anakku sekalian, beda dengan penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan tetangga berarti tetap satu pohon, bunga yang berbeda. Kalau penyerbukan silang, berbeda bunga dan berbeda pohon. Jadi perbedaan cuma kata di sini dari perbedaan pohonnya ya. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Jadi tumbuhannya beda. Anakku sekalian mungkin biasa menyaksikan tumbuhan jagung di sawah atau di kebunnya. Dalam satu lokasi ada dua jenis tanaman jagung dan saling melakukan penyerbukan. Ya, ini dikatakan penyerbukan silang. Mengapa dikatakan penyerbukan silang? Meskipun berbeda pohon, karena tetap masih pada varietas yang sama. Kalau penyerbukan bastar terjadi pada tumbuhan yang berbeda varietas, berbeda jenis. Dalam gambar terlihat ada dua jenis bunga, bunga satu dan bunga ini tidak sama atau berbeda, melakukan penyerbukan. Karena perbedaan dari dua jenis bunga ini, makanya disebut dengan penyerbukan bastar. Bagaimana anakku sekalian? Apa sudah memahami? Jadi intinya di sini, di macam-macam penyerbukan adalah asal serbuk sari dan kepala putik yang berbeda. Jadi ini inti dari jenis-jenis atau macam-macam penyerbukan. Nah, anakku sekalian bisa menyaksikan dalam tayangan ini ada salah satu hewan yang sedang membantu tumbuhan untuk melakukan penyerbukan. Hewan apakah? Ya betul, ternyata ini adalah hewan lebah. Di sini ada proses penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Nah sekalian, anakku sekalian, ayo sebutkan hewan-hewan lain yang dapat membantu penyerbukan bunga. Mari kita berpikir. Dalam lingkungan sekitar kita terkadang kita melihat atau menyaksikan sebuah proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, pada pembahasan ini kita pindah ke kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budaya yang sama. Di sini ada dua negara ASEAN yang terdapat di Asia Tenggara. Sekarang tugas anakku sekalian adalah menemukan persamaan dan perbedaan baik dari segi sosial maupun budaya dari kedua negara tersebut. Jadi materi untuk hari ini terdapat pada buku anakku semua, buku siswa pembelajaran 1 mulai halaman 5
sampai halaman 11 dan bisa anakku sekalian pelajari lebih lanjut. Dan adapun misalnya anakku sekalian belum pahami, bisa berkomunikasi dengan teman kelompoknya, bisa bekerja sama dengan teman kelompoknya, atau bisa menanyakan kepada Bapak Guru. Jadi untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Semoga anakku semua masih semangat meskipun kondisi pembelajaran kita masih jarak jauh, namun tidak mengurangi esensi dari sebuah pembelajaran kita. Untuk itu saya akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.